Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita saling sajikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah memberikan kepada kita beragam macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam beserta dengan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula salawat bermahkotakan salam kepada baginda besar revolusi dunia Islam, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Salam takjim saya kepada Ustaz pembimbing Pak Jeffrey Maulana, dan khususnya kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurida Putri dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah. Akuntansi Bank Islam. Ekonomi Islam dibangun, ditegakkan, dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akidah, tauhid, keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima titipan uang, meminjamkan uang, serta memberikan jasa pengiriman uang. Bank syariah atau bank Islam dapat didefinisikan sebagai institusi atau lembaga keuangan yang memiliki hukum dan prosedur sebagai wujud komitmen kepada prinsip syariah, dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan. Dalam sejarah perekonomian Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer, dan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari umat Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Akuntansi bank adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran atas seluruh transaksi yang terjadi dalam bank. Jadi akuntansi bank adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran atas seluruh transaksi yang terjadi di dalam bank yang tercermin dari tauhid dan sesuai dengan ketentuan Islam. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Pun karakteristik akuntansi perbankan syariah yang pertama yaitu transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Yang kedua, transaksi kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau pahit. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang ke-8, tidak mengandung unsur haram. Yang ke-9, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Yang terakhir, yang 12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Memudahkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Adapun tujuan akuntansi bank syariah itu, yang pertama adalah menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, yaitu termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai,
atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami. Sedangkan yang kedua yaitu menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan kegiatan-kegiatan usaha. Sedangkan tujuan dari laporan keuangan bank syariah itu sendiri yang pertama adalah memberikan informasi khas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha selama periode akuntansi tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi penting dan juga relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Baiklah, saya akan menjelaskan proses akuntansi perbankan syariah. Proses akuntansi perbankan syariah umumnya sama dengan proses akuntansi perbankan konvensional lainnya. Diawali dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal. Apabila semua transaksi telah selesai dicatat ke dalam sebuah jurnal, tahap selanjutnya adalah pembukuan di buku besar. Buku besar adalah tempat menampung semua transaksi yang telah dicatat, yang kemudian akan dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing. Apakah transaksi tersebut merupakan debit atau kredit? Tahap selanjutnya setelah pembukuan besar adalah pembuatan neraca percobaan atau neraca saldo. Neraca saldo adalah memuat semua transaksi yang ada di buku besar. Namun, yang dicatat di neraca saldo hanya saldo akhir dari masing-masing perkiraan. Setelah neraca saldo selesai, kemudian dibuatlah jurnal penyesuaian yang berguna menyesuaikan posisi masing-masing perkiraan dan akumulasinya pada tanggal laporan. Setelah jurnal penyesuaian, dibuatlah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode akuntansi. Setelah itu dibuatlah neraca lajur yang berguna untuk memastikan apakah tahapan-tahapan sebelumnya sudah benar atau belum. Hal itu dapat diketahui apabila saldo akhir dari debit dan saldo akhir dari kredit itu seimbang. Apabila saldo akhir dari debit dan saldo akhir dari kredit tidak seimbang, maka dapat dipastikan pada tahapan sebelumnya ada kesalahan yang terjadi dalam pencatatan atau pengklasifikasiannya. Setelah semua tahapan-tahapan akuntansi perbankan syariah selesai, maka seorang akuntan bisa langsung membuat laporan keuangan untuk bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di perbankan tersebut. Namun apabila suatu perbankan menggunakan sistem akuntansi komputerisasi, maka proses akuntansi yang terjadi dimulai dari pencatatan semua transaksi ke dalam jurnal, kemudian dibukukan ke dalam buku besar, lalu akan dibuat neraca percobaan. Setelah neraca percobaan selesai, maka berikutnya akan diproses oleh komputer untuk menjadi sebuah laporan keuangan. Baiklah, yang D adalah asumsi dasar pengakuan akuntansi dan konsep pengukuran bank syariah. Asumsi dasar. Asumsi dasar itu yang pertama adalah dasar akrual. Laporan keuangan yang disajikan atas dasar akrual itu maksudnya adalah bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain itu diakui pada saat kejadian, ataupun bukan pada saat kas atas setara kas diterima ataupun dibayar. Dan juga kemudian diungkapkan dalam sebuah catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, dalam perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha itu menggunakan dasar kas. Kenapa? Karena hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. Dan juga pendapatan ataupun hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto. Yang kedua adalah kelangsungan usaha.
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud ataupun berkeinginan melikuidasi ataupun mengurangi secara material skala usahanya. Pengakuan akuntansi. Pengakuan akuntansi itu mengacu kepada pencatatan unsur-unsur dasar laporan keuangan. Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pendapatan biaya, pengakuan untung dan rugi di dalam laporan keuangan bank, dan selanjutnya prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu bagaimana pengakuan aset dan kewajiban. Konsep pengakuan akuntansi pun mendefinisikan prinsip-prinsip yang luas untuk menentukan jumlah di mana unsur-unsur tersebut diakui. Seperti yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Prinsip dasar untuk pengakuan pendapatan ini adalah bahwa pendapatan harus diakui ketika diperoleh. Yang kedua adalah pengakuan biaya. Prinsip dasar bagi pengakuan biaya adalah realisasi ataupun perolehan baik karena biaya tersebut berhubungan secara langsung dengan pendapatan yang telah diperoleh dan diakui maupun karena berhubungan dengan jangka waktu yang dicakup oleh laporan laba rugi. Yang ketiga adalah pengakuan laba dan rugi. Prinsip dasar dari pengakuan laba dan rugi adalah pada saat realisasi sebagai akibat dari yang pertama adalah selesainya transfer resiprokal atau non-resiprokal yang berasal dari keuntungan atau kerugian. Yang kedua adalah tersedianya alat bukti yang kompeten dan memadai yang menunjukkan apresiasi ataupun depresiasi nilai aset atau kewajiban yang telah dicatat dan bisa diukur sebagai akibat dari perubahan pada permintaan dan penawaran. Dan yang keempat adalah pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas. Prinsip-prinsip dasar yang mengatur pada pengakuan keuntungan dan kerugian juga mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas. Sedangkan konsep pengukuran akuntansi bank syariah itu meliputi yang pertama konsep matching, yaitu untung ataupun rugi bersih selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan periode atau jangka waktu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akuntansi. Konsep matching atau percocokan ini didukung oleh konsep tanggung jawab biaya terhadap penerima manfaat. Yang kedua adalah sifat-sifat pengukuran. Sifat-sifat pengukuran itu mengacu kepada sifat-sifat aset dan kewajiban yang harus diukur untuk tujuan akuntansi keuangan. Dan sifat-sifat yang harus diukur itu yang pertama adalah nilai setara kas. Yang diharapkan nilai setara kas itu ataupun diperkirakan diperoleh atau dibayar. Sedangkan yang kedua adalah revaluasi aset, kewajiban dan investasi terbatas pada akhir-akhir periode akuntansi. Dan yang ketiga adalah kemampuan aset, kewajiban dan investasi terbatas untuk direvaluasi. Jadi, meskipun revaluasi aset, kewajiban dan investasi terbatas itu relevan apabila investasi dibiayai oleh para pemilik rekening investasi. Konsep ini tidak akan diadopsi. Kenapa? Karena tidak adanya bukti bahwa sarana yang memadai saat ini tersedia untuk menerapkan konsep ini sesuai dengan cara yang mungkin akan menghasilkan informasi yang bisa diandalkan ataupun dipercaya. Dan yang terakhir adalah sifat pengukuran alternatif terhadap nilai setara kas. Biaya historis dari aset mengacu kepada nilai pasarnya pada tanggal perolehannya termasuk jumlah yang dikeluarkan untuk membuatnya bisa diapaki atau siap untuk digunakan. Dan juga nilai pasar pada tanggal perolehan itu mengacu kepada harga yang dibayar oleh Bank Islam untuk membeli aset dalam suatu transaksi lugas antara pihak-pihak yang tidak berkaitan pada tanggal transfer. Yang I-nya persamaan dasar akuntansi Bank Islam. Di dalam bidang akuntansi,
Adanya akuntansi Bank Islam merupakan kemajuan yang luar biasa. Apabila selama ini pada akuntansi secara umum mempunyai persamaan yang sudah baku, maka dengan adanya akuntansi Bank Islam, persamaan akuntansi tersebut terpaksa harus mengalami perubahan yang mendasar, yang mana persamaan tersebut belum dapat diperoleh pada literatur akuntansi Islam. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Bank Islam mempunyai karakteristik tersendiri, di mana hal ini juga membawa implikasi dalam akuntansi Bank Islam itu sendiri. Apabila dalam akuntansi umum terdapat persamaan pada unsur neraca sebagai berikut: aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Yang kedua, karena karakteristiknya akuntansi Bank Islam mempunyai persamaan yang akuntansi berbeda dengan persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional. Persamaan akuntansi pada unsur neraca pada Bank Islam adalah aktiva sama dengan kewajiban plus dana syarikat temporer plus modal. Yang ketiga, unsur dalam laporan laba rugi akuntansi umum diperoleh persamaan akuntansi atas laporan laba rugi sebagai berikut, yaitu laba rugi sama dengan pendapatan plus beban. Pada unsur laporan laba rugi yang membedakan dengan laporan laba rugi secara umum, yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syarikat temporer, yang mana unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai unsur beban bagi bank atau mudahli dan disajikan setelah pendapatan utama operasi sebelum pendapatan operasi lainnya, sehingga persamaan akuntansinya adalah laba rugi sama dengan pendapatan utama dibagi dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syarikat temporer ditambah dengan pendapatan operasi lain dibagi dengan jumlah beban. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan perbankan syariah. Umumnya laporan keuangan perbankan syariah terdiri dari 7 macam, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca mencangkup aktiva, yaitu piutang dagang, persediaan, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban dan dana syarikat temporer. Adapun pada laporan laba rugi mencangkup pendapatan utama bank syariah, hak pihak ketiga, beban, dan lain sebagainya. Dalam laporan perubahan ekuitas menggambarkan tentang peningkatan atau penurunan aset atau kekayaan suatu bank syariah selama periode akuntansi tertentu. Laporan arus kas berisi informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir, sumber dan penggunaan kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, investasi, dan pendanaan. Adapun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor mengenai hak dan kewajibannya. Kemudian laporan perubahan investasi terikat mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan perubahan investasi terikat merupakan bentuk pertanggungjawaban bank sebagai agen dalam mudharabah muqayyadah atau produk investasi terikat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena kekurangan itu berasal dari kami sendiri dan kebenaran hanya milik Allah semata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.